Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Asallaha ayya ja'ala tula ayyamina fi kulli khairin wa afiyah. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Semoga Allah menjadikan sepanjang hari kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk siswa kelas 7. Dan sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi yang berkaitan dengan keutamaan atau hikmah mempelajari bahasa Arab. Di dalam kitab Faid Al-Qadir Syarah Jami' As-Saghir Susunan Al-Manawi disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahibbul Araba li salasin, di anni Arabi, wal Qur'ani Arabi, wa kalamu ahlil jannah Arabi." Yang artinya adalah, cintailah atau pelajarilah bahasa Arab karena 3 hal. Karena aku atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab dan percakapan ahli surga adalah bahasa Arab. Nah, anak-anakku sekalian, itulah diantara 3 keutamaan mempelajari bahasa Arab. Maka bersyukurlah kita dapat mempelajari bahasa Arab di sekolah kita ini. Pada modul ini kita akan mempelajari aspek qiraah atau aspek membaca yang materinya tentang fil baiti, yang artinya adalah di rumah. Di sini kita akan bersama-sama mempelajari materi dan kosakata yang terkait dengan rumah dan sekitarnya beserta isinya. Kita juga akan belajar bersama bagaimana cara membaca dengan intonasi yang baik dan benar. Kemudian juga bagaimana cara menerjemahkan teks per kata dan menerjemahkan teks per kalimat. Anak-anakku sekalian, modul ini terkait dengan e-book pelajaran bahasa Arab, yaitu tepatnya pada KD 3.4 yang isinya adalah mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan dan makna kontekstual untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks yang berkaitan dengan fil baiti sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun indikator pembelajaran atau target pembelajaran dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi makna kata dan kontekstual yang ada di dalam wacana, dan yang kedua, menjawab pertanyaan tentang isi atau bahan qiraah dengan tepat dan benar. Setelah mempelajari KD ini, diharapkan anak-anakku sekalian nantinya dapat mengidentifikasi makna kata dan kontekstual yang ada di dalam wacana, dan juga dapat menjawab pertanyaan tentang isi atau bahan qiraah dengan tepat dan benar. Dan juga selama mempelajari materi ini diharapkan dengan dilandasi rasa ingin tahu, gemar membaca, menghargai orang lain, percaya diri, kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Baik anak-anak, berikut ini Ustadz sampaikan petunjuk proses pembelajaran selama menggunakan modul ini. Ya, yang pertama, kalian amati teks qiraah tentang fil baiti yang ada pada e-book pelajaran bahasa Arab halaman 22 sampai 23. Kalian bisa menggunakan e-book dalam bentuk PDF, bisa juga e-book yang sudah di print atau dalam bentuk print out. Berikutnya, siswa menerjemahkan teks qiraah secara perkata tentang fil baiti pada e-book pelajaran bahasa Arab halaman 22 sampai 23 dengan bimbingan guru yang ada pada modul ini. Maksudnya, kalian dapat menyalin arti kata yang sudah Ustadz siapkan pada modul ini. Kalian salin, kalian tulis pada e-book kalian yang sudah di print, atau bisa juga ditulis per kata pada buku catatan kalian. Berikutnya, siswa menerjemahkan teks qiraah per kalimat secara kontekstual tentang fil baiti pada e-book pelajaran bahasa Arab halaman 22 sampai 23 dengan bimbingan guru yang ada pada modul ini. Jadi Ustadz akan menyampaikan terjemah per kalimat
pada modul ini, nanti terjemah itu kalian salin di buku catatan kalian, atau di buku tulis kalian, atau bisa juga di e-book yang sudah di print, tepatnya di halaman kosong yang ada di e-book itu. Nah, selanjutnya siswa berlatih membaca dengan intonasi yang benar dan menerjemahkan secara kontekstual teks qiraah tentang fil baiti dengan bimbingan guru yang ada pada modul ini. Jadi kalian dapat berlatih bagaimana cara membaca, ya, cara membaca teks bahasa Arab dengan intonasi yang benar, dan juga bagaimana cara menerjemahkan dari arti kata ke arti versi kalimat sesuai dengan panduan Ustadz pada modul ini. Nah, anak-anakku sekalian, kini saatnya kita masuk ke materi pelajaran. Namun sebelum itu, mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, selamat belajar dan berlatih bersama. Ad-darsus tsamin, al-qiraah tahta al-mawdu' fil baiti. Pelajaran ke-8, aspek al-qiraah, dengan judul materi di rumah. Baik anak-anakku sekalian, kini saatnya kita latihan membaca dan menerjemahkan bersama. Untuk latihan membaca, kalian bisa mendengarkan sekaligus menirukan bagaimana cara membaca teks ini sesuai dengan panduan Ustadz pada modul ini. Kemudian untuk latihan menerjemahkan, kalian bisa menyalin arti kata yang ada pada modul ini di e-book kalian masing-masing. Kemudian kalian juga dapat menulis atau menyalin arti kalimat yang Ustadz sampaikan pada modul ini, ya, kalian salin di e-book kalian masing-masing atau juga di buku catatan kalian masing-masing. Ya, baik, mari kita masuk ke teks bacaan. Baik anak-anak, ini adalah paragraf yang pertama. Ustadz akan membacakan per kalimat, kemudian Ustadz langsung menerjemahkan ke versi kalimat. Mari kita menuju kalimat yang pertama. Baiti kabirun wa nadhif. Rumahku besar dan indah. Fi baiti ghurafun mutanawwi'ah. Di rumahku ada ruangan yang bermacam-macam. Minha ghurfatud duyuf wa ghurfatul julus wa ghurfatul mudzakarah wa ghurfatun naum wa ghurfatul akl wal musalla wal matbakh wal hammam. Di antaranya ruang tamu, ruang keluarga, ruang belajar, kamar tidur, ruang makan, musalla, dapur, dan kamar mandi. Baik anak-anak, di situ ada tulisan atau ada kata wa yang artinya dan berkali-kali. Untuk kata wa yang tertulis berkali-kali ini saat diartikan ke versi kalimat, maka kata wa ini tadi bisa mengandung arti atau bisa ditulis dengan tanda baca koma, ya, sampai kemudian pada kata wa yang terakhir, maka yang terakhir inilah yang diartikan dengan kata dan. Ya, begitu ya, itu cara menerjemahkan kata wa yang berkali-kali seperti kalimat tadi. Nanti kata wa yang terakhir yang diartikan dengan kata dan. Baik, kita lanjut kalimat berikutnya. Ghurfatud duyuf fil juz'il amami wa hiya ghurfatun li istiqbalid duyuf. Ruang tamu ada di bagian depan dan ruang tamu digunakan untuk menyambut tamu. Figur fatid duyuf karosiyun wa mindoda. Di ruang tamu ada kursi-kursi dan meja tamu. Alal mindodati zahriyah. Di atas meja tamu ada vas bunga.
Ajtami'u ma'a usrati fi ghurfatil julus lirrahati wa musyahadati televisiun. Saya berkumpul bersama keluarga saya di ruang keluarga untuk istirahat dan menyaksikan televisi. Baik anak-anak, berikut ini adalah paragraf yang kedua. Ustadz akan langsung menuju kalimat yang pertama dan langsung menerjemahkan ke versi kalimat. Uraji'u durusi fi ghurfatil mudzakarah. Saya mengulangi pelajaran saya di ruang belajar. Jadi ghurfatil mudzakarah musalla. Di samping ruang belajar ada musalla. Nusalli jama'atan fi dzalikal musalla wa 'adatan nusalli jama'atan fil masjid. Kami sholat berjamaah di musalla itu dan biasanya juga kami sholat berjamaah di masjid. Amama ghurfatul mudzakarah hiya ghurfatul aql. Di depan ruang belajar ada ruang makan. Fi ghurfatul aqli karsiyun wa mindadah wa khizanah. Di ruang makan ada kursi-kursi, meja makan, dan lemari. Atanawalul futur wa ataqadda wa ta'isha fi ghurfatul aql. Saya sarapan, makan siang, dan makan malam di ruang makan. Baik anak-anak, ini adalah paragraf yang ketiga. Mari kita langsung menuju kalimat yang pertama. Fi baiti salah satu ghurafin linnaum. Di rumahku ada 3 kamar tidur. Fi ghurfatun naum sarirun wa khizana. Di dalam kamar tidur ada ranjang dan lemari. Al-matbakh wal hammam fil juz'il khalfi. Dapur dan kamar mandi ada di bagian belakang. Fil matbakhi adawatun litabakhi wa adawatun lil akl. Di dalam dapur ada peralatan memasak dan peralatan makan. Ammal hammamu lil iktisali wa ghuslil malabis. Sedangkan kamar mandi untuk mandi dan mencuci pakaian. Fil hammami birkatun wa adawatun lil iktisal. Di dalam kamar mandi ada bak mandi dan peralatan mandi. Amama baiti bustanun jamil. Di depan rumahku ada taman yang indah. Fil bustani birkatun shaghirah wa azharun mutanawwi'ah. Di taman ada kolam yang kecil dan bunga-bunga yang bermacam-macam. Wara'a baiti hadiqatun shaghirah. Di belakang rumahku ada kebun kecil. Fil hadiqati asjarun mutanawwi'ah. Di kebun ada bermacam-macam pohon. Minha syajaratul burtuqal wa syajaratul anbah. Di antaranya adalah pohon jeruk dan pohon mangga. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi terjemahan dari 3 paragraf materi kita, ya. Sekaligus juga tadi kita telah belajar bersama bagaimana cara membaca teks dalam setiap paragraf dan juga bagaimana cara menerjemahkan dari arti kata ke arti versi kalimat. Baik anak-anak, berikut ini adalah kosakata yang berkaitan dengan materi kita yang judulnya fil baiti, yaitu
ghurfatul duyuf yang artinya ruang tamu, ghurfatul julus yang artinya ruang keluarga, ghurfatul mudzakarah ruang belajar, ghurfatun naum kamar tidur, ghurfatul akli ruang makan, al-matbah dapur, al-hammam kamar mandi, al-bustan taman, al-juz'il amami bagian depan, al-juz'il khalfi bagian belakang. Selanjutnya ada karosiyun yang artinya kursi-kursi, mindodatun meja. Untuk meja, kalau di ruang tamu diartikan meja tamu, kalau di ruang makan diartikan meja makan. Berikutnya zahriyah yang artinya vas bunga, sarirun ranjang, khizanah lemari, birkatun kalau di kamar mandi diartikan bak mandi, kalau di taman diartikan kolam, hadikotun kebun, asjarun pohon-pohon, al-burtukol yang artinya jeruk, al-anbah yang artinya mangga. Itulah tadi beberapa kosakata yang kita gunakan dalam materi kita tentang fil baiti yang artinya di rumah. Baik anak-anak, pada modul ini Ustadz sudah memberikan arti kata dan juga arti kalimat dari teks bacaan kita kali ini, yang mana tujuannya adalah agar kalian dapat memahami isi dan maksud dari teks qiraah, juga nantinya dapat menjawab pertanyaan tentang teks qiraah yang telah kita bahas kali ini. Dan selanjutnya Ustadz juga telah menunjukkan bagaimana cara membaca dan juga cara menerjemahkan, yang mana tujuannya nanti adalah kalian dapat membaca dan menerjemahkan teks dengan intonasi yang baik dan benar, dan juga bisa kalian gunakan untuk latihan dalam rangka persiapan untuk pengambilan nilai praktek membaca dan terjemah. Ini adalah persiapan-persiapan yang kalian lakukan sebelum Ustadz adakan pengambilan nilai praktek membaca dan terjemah, yaitu kalian latihan membaca ya dengan mengikuti panduan dari Ustadz di modul ini, bagaimana cara membaca dengan intonasi yang baik dan benar. Selanjutnya kalian juga latihan cara menerjemahkan per kalimat ya. Setelah itu juga bagaimana cara menerjemahkan per kata ya. Silakan kalian bisa mengikuti panduan pada modul ini. Berikutnya nanti prakteknya akan menggunakan media video call, namun menyesuaikan ya, menyesuaikan keadaan dan kondisi. Kita juga bisa prakteknya nanti menggunakan media Zoom. Adapun waktu pelaksanaannya ya, untuk pelaksanaan praktek nanti menunggu informasi selanjutnya. Insya Allah 1 minggu sebelum melaksanakan akan Ustadz sampaikan saat pembelajaran ya, jadi kalian bisa mempersiapkannya dalam jangka waktu seminggu ke depan. Baik anak-anak, berikut ini adalah 5 pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Ustadz akan membantu kalian dengan menerjemahkan masing-masing pertanyaan tersebut. Baik, kita mulai dari nomor 1. Mada fil bustan? Ada apa di taman? Rokmun sani nomor 2. Mada fil juz'il amami? Ada apa di bagian depan? Rokmun salis nomor 3. Mada fil hammam? Ada apa di kamar mandi? Rokmun rabi' nomor 4. Aina ghurfatul akl? Di mana letak ruang makan? Rokmun khamis nomor 5. Mada ta'mal fi ghurfatil mudzakarah? Apa yang kamu lakukan di ruang belajar? Nah anak-anak, untuk mengerjakan tugas ini kalian dapat mencari jawabannya pada teks qiraah fil baiti, tepatnya di e-book halaman 22 sampai 23, atau kalian juga bisa mengerjakan tugas ini dengan mencari jawabannya pada modul ini. Selanjutnya, tugas ini dapat kalian kerjakan di lembar kertas ya.
cukup ditulis jawabannya saja. Jangan lupa diberi identitas, nama, dan kelas. Nanti kalau sudah selesai semuanya, silakan difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke WA Ustadz, dijapri ke WA Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan, selamat mengerjakan tugas ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah belajar bersama bagaimana cara membaca dengan intonasi yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara menerjemahkan teks bahasa Arab dari versi kata ke versi kalimat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anakku sekalian kelas 7, dan juga nantinya dapat menjadi bahan persiapan sebelum Ustadz mengadakan praktek membaca dan terjemah. Kalian dapat latihan dan belajar dengan menggunakan modul ini sebelum nanti kalian melaksanakan praktek membaca dan terjemah. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.